Satu hari Dia akan datang untuk menjemput orang-orang percaya. Haleluya. Disitulah Anda akan tahu upahmu di dalam mengikuti Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan dan mempertanggungjawabkan talenta, mengikuti Tuhan dengan kesetiaannya, cepat atau lambat waktu kedatangan Tuhan, masing-masing akan menerima upahnya. Oleh karenanya pagi ini Bapak Ibu, saya ingin berbicara tentang kebangkitan Kristus. Saudara, hanya 2 ayat saja yang saya ambil. Mungkin tolong dibantu di layar dari kitab Matius pasal yang ke-28. Saudara, kita akan membaca beberapa ayat. Dari ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-7. Mungkin saya sendiri baca, Anda boleh menyimak dengan baik. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan seperti orang-orang mati. 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Ayat yang ke-7, sama kita baca semua 3, ya. Dan segeralah dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu, kebangkitan Kristus itu meliputi banyak faktor. Tapi hari ini kita melihat 3 bahagian daripada faktor kebangkitan Kristus. Ada banyak orang tidak sabar sehingga dia meninggalkan iman percayanya. Dalam Alkitab ini, lebih kurang yang saya tahu mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada 2.500 janji. Berapa? 2.500 janji dalam konteks nubuatan. Saudara, hanya Alkitab inilah satu-satunya yang memiliki nubuatan. Saya ulangi kalimat ini, digaris bawahi. Dari semua kitab suci yang ada di permukaan bumi, sekali lagi saya ulangi, semua kitab suci yang ada dan pernah ada di bumi ini, tidak ada satupun yang memprediksi dan menubuatkan apa yang akan terjadi pada masa depan. Kitab suci itu gugur. Masih bersama dengan saya? Anda bersama dengan saya? Saya mau Anda pasti pikiranmu mengerti apa yang kau percaya, sehingga kau menjadi orang Kristen yang benar-benar tangguh. Tidak ada satu kitab suci di permukaan bumi yang mempunyai dan mengandung nubuatan. Satu-satunya adalah Alkitab. Ada 2.500 nubuatan yang hampir semuanya sudah digenapi. Hampir, tinggal lebih kurang 20 dan 30%. Matahari akan menjadi gelap, bulan akan seperti ini, gempa bumi terjadi. Masih bersama dengan saya? Semua itu telah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu.
Dan apa yang dinubuatkan semua digenapi. Itu sebabnya banyak kitab lain tidak ada nubuatan. Kenapa? Kalau tidak terjadi, maka kitab itu otomatis gugur. Tapi apa yang dinubuatkan semuanya terjadi. Bangsa akan melawan bangsa. Semua itu genap, saudara. Tidak ada yang tidak tergenapi. Itulah perbedaan kitab suci yang engkau dan aku yakini. Hari ini saya ingin berbicara satu di antaranya. Saudara, di dalam ayatnya yang ke-6, dalam ayat yang ke-6 pasal 28 tadi, sekali lagi di layar. Dalam ayat yang ke-6 Alkitab mengingatkan kita dari pasal itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Ini dia poinnya yang pertama. Sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi ini sudah diucapkannya sebelumnya. Betul? Benar? Betul atau benar? Sama katanya. Apa yang sudah telah dalam bahasa Inggris itu past tense. Betul? Apa yang telah diucap, jadi belum terjadi di depan, dia sudah ngomong. Dia bilang, aku nanti akan bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah saudara, ini dialog percakapan antara Maria itu dengan malaikat. Haleluya. Jadi belum terjadi, dia udah ngomong. Kamu mau ragu apa lagi tentang Tuhan? Atau kamu pikir otakmu yang 1 kilo 2 on ini lebih pintar daripada Tuhan? Dia ngomong sama Maria, perempuan itu. Dia bilang sama seperti apa yang telah dikatakannya. Dia akan mendahului kamu. Kamu akan ketemu dia di Galilea. Artinya proses hidup itu harus berlangsung. Jadi orang Kristen itu tidak gampang, tidak mudah. Makanya ada 2 kata penting. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Oleh karenanya, tingkatkanlah panggilanmu menjadi orang-orang pilihan. Jangan merasa bangga Anda sudah dipanggil. Aku udah lahir dari rahim mamaku yang Kristen. Jadi belum aku dalam perut mamaku udah Kristen. Tapi setelah perjalanan proses, Anda berdukun, Anda berajimat, Anda pergi sama paranormal, Anda goncang. Sementara dalam 10 hukum Tuhan dibilang, jangan kau menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan bukan hanya ketika kau berdukun, tapi ketika kau punya talenta dipercayakan Tuhan, kau tidak lakukan, kau sudah menduakan Tuhan. Gak ada orang di sini. Semua orang punya talenta. Semua orang ketika lahir di bumi ini, saudara, tidak ada orang yang terlalu bodoh untuk tidak dapat berbuat bagi nama Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu miskin untuk tidak bisa berbuat untuk Tuhan. Sekecil apapun kita bisa berbuat untuk Tuhan. Ketika kita mengerti bahwa Tuhan itu hidup, dan apa yang Dia omongkan
itu terjadi. Orang-orang yang diberkati Tuhan, janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Bilang seperti aku katakan, kamu akan ketemu aku di Galilea. Berapa banyak Tuhan sudah ngomong sama kita? Katakan mungkin melalui Alkitab, atau mungkin kadang-kadang ada pemimpin-pemimpin rohani datang ke rumah saudara, berbicara tanpa Anda sadari, dan pemimpin itu juga tidak tahu keadaan saudara. Dia mengutarakan kata-kata yang menjadi suara dan perkataan Tuhan untuk mengingatkan kita. Saudara, dari waktu ke waktu sebagai orang percaya kita harus belajar. Kenapa? Bos-bos besar, saudara, jaga parkir. Bapak tahu, itu adalah khotbah yang pertama. Jadi Anda penerima tamu, melayani Tuhan dengan talenta saudara. Anda bukan saya khotbah di depan mimbar ini yang terlalu tepat, yang terlalu pas. Tapi Anda mulai berkhotbah ketika kau jaga parkir. Orang lihat waktu orang parkir mobil, kamu sebagai seorang yang jaga parkir melayani, kamu layani enggak itu? Mundur, atur, iya stop. Saudara, itu khotbah yang pertama dimulai di depan pintu gereja. Bapak Ibu bersama dengan saya, bukan di mimbar ini baru khotbah. Anda menerima tamu, Anda salam, Anda senyum. Wah, saya kadang-kadang saudara, saya pernah satu kali, waktu itu saya masih anak muda, saya ada di Eropa. Saya diundang khotbah di Eropa, di wilayah Skandinavia. Bapak Ibu, karena itu full karpet, ini pengalaman pribadi saya. Saya mau masuk ke kamar saya, kamar tidur. Saya buka sepatu. Saya buka karena sepatu saya udah kotor. Jadi saya tidak mau pakai sepatu masuk ke kamar. Saya buka taruh di depan pintu kamar. Bapak Ibu, saya tahu itu kotor. Pagi-pagi saya bangun, mau keluar ke ruangan makan, udah bersih sekali. Saya kaget. Maksudnya yang menyampaikan firman. Saya tidak tahu siapa yang lap sepatu saya. Jadi waktu saya di ruangan makan, saya makan ngobrol-ngobrol, saya bilang, tadi malam sepatu saya kotor. Di meja sebelah, ternyata orang yang duduk itu, dialah yang membersihkan sepatu saya. Anda tahu dia siapa? Dia adalah pemilik kapal laut yang membeli minyak mentah dari Timur Tengah dan menjualnya di Eropa. Masih di sini? Kayanya nggak ketanggung-tanggungan, terhormatnya nggak ketolong-tolong. Saya udah ketemu dia, 2 hari kami udah ketemu, tapi orangnya simple sekali. Anda tidak akan pernah tahu. Itu tahun 89. Dan Anda tahu, di Asia kita belum ketemu kapal laut yang membawa minyak mentah, tangkinya itu di bawah, saudara. Biasanya di Asia kita ketemu itu di atas. Nah, ini orang punya kapal yang secanggih itu, saudara. Dia lap sepatu saya. Dan belakangan kami menjadi kawan kompak. Apa tujuan saya berbicara ini? Mungkin dia merasa dia tidak bisa khotbah seperti saya. Tapi dia merasa dia mau melayani Tuhan dengan talenta dia.
Dia lap kesempatan sepatu seorang hamba Tuhan. Sobat, apa yang dapat kau perbuat untuk kerajaan Allah di bumi ini? Jangan mati, udah mau mati, udah setengah mati, matinya konyol. Sampai ketemu Tuhan, Anda tidak bawa apa-apa. Anda tidak punya mahkota apa-apa, masuk-masuk aja. Orang yang sangat diberkati juga, dia berjuang untuk melakukan sesuatu bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, poin saya nomor 1, saya tidak jauh-jauh karena waktu saya terbatas. Sobat, langit dan bumi adalah milik Dia. Alkitab bilang, sorga itu jalannya terbuat dari lantai emas. Engkau tidak meyakini akan janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti. Walaupun saudara, Anda melihatnya hari ini, kok begini ya, yang ku minta ini, kenapa gak dijawab Tuhan ya? Anda mulai meragukan doamu. Kemudian Anda melihat kenyataan hidup. Sobat, kalau kita ingat lagi ketika Allah menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pada malam hari Dia menyertai mereka dengan tiang api. Pada pagi dan siang hari Dia menyertainya dengan tiang awan. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan, saudara. Jangan pernah merasa puas dengan hidup kekristenan. Saya teringat dengan satu ayat, tolong dibantu. Kita boleh baca ayat ini, Yohanes 15 ayat 7. Kita baca ini sama-sama, saudara. Ayat ini boleh memberkati saudara. 15:7. Boleh kita baca? Siap? Buka mulut semua. 3, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, oke, kita pilah kalimatnya, simak. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku. Betul? Artinya kita percaya kepada firman. Yesus itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sudah menjadi manusia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Tinggallah di dalam Aku, dalam Tuhan. Artinya gimana kita tinggal dalam Tuhan, dalam firman ini. Kemudian firman-Ku, maksudnya apa? Kamu percaya, kamu hidupi firman itu. Hari ini mungkin dokter bilang, ya udah, kamu udah sakit kanker, udah gak ada harapan. Ini udah stadium 4. Tapi Tuhan bilang, mintalah apa? Mintalah apa saja. Apa saja itu apa? Hamuraun? Kan apa saja? Kan gak dibilang, mintalah duit saja. Orang miskin yang otaknya selalu gila, karena dia cuma mau minta duit. Dia tidak tahu harta yang paling mahal itu adalah kesehatan. Benar tidak, saudara? Kau punya duit juga banyak bertabur-tabur, tapi kau nggak boleh makan B2 karena sudah darah tinggi. Bapak Ibu, janji Tuhan pasti iya dan amin. 1, udah kode-kode, Pak, udah mau habis jamnya katanya. Nomor 2, yang jadi persoalan Maria itu, saudara, di tengah jalan itu cuma batu. Karena dia kan nggak percaya juga. Tuhan udah bilang, aku bangkit, nanti kita ketemu di Galilea. Dia kan nggak percaya. Tujuannya pergi ngerempahi mayat. Lalu dia sampai di situ, iya kan? Di tengah jalan dia berkelahi, dia sama dia. Dia bilang,
Ya, siapalah kita nanti yang gulingkan batu. Gimana lah ini, gimana lah ini, gimana lah ini. Kita kan perempuan, mana kuat kita, gimana. Jangan anggap remeh semua perempuan sekarang. Nggak ada perempuan kacau bumi, ya kan? Saudara, batu yang seperti apapun, kalau engkau hidup di dalam janji Tuhan, maka perkataan Tuhan itu akan digenapi. Jadi hidup sebagai orang percaya, jangan takut, jangan seperti Paulus bilang, aku hidup bukan karena melihat, tapi aku hidup karena percaya. Percaya. Janji Tuhan ini percaya. Pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Hidupi janji Tuhan dalam hidupmu. Dalam ayat yang kedua, tolong ayat kedua. Ya, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun. Kan dia repot ini, bagaimana nanti batunya gimana. Malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Bapak Ibu jangan pernah lupa, mujizat itu tetap ada. Mujizat itu tidak pernah berhenti. Kau percaya bukan karena waduh, aku makin lemah, tubuhku tak berdaya. Betul. Badanmu lemah, tapi iman percayamu gantungkan kepada Dia. Dokter bilang sisa hidupmu tinggal 2 minggu. Makan saja apa yang perlu dimakan. Jangan takut, kata dokter. Tapi kau harus tahu, apakah Tuhan masih membutuhkan kau di bumi ini? Apakah ada bahagianmu yang sedang kau kerjakan di bumi ini, yang kau boleh ambil bahagian sebagai partnernya Allah? Orang lain boleh seusiamu mendahuluimu, tapi kalau kamu masih ada kontrak kerja dengan pekerjaan Tuhan. Saya teringat di dalam Lukas pasal 2, Simeon bilang begini, aku tidak akan pernah mati sebelum aku melihat juru selamat itu. Dalam pasal 2 kita temukan Yesus dibawa pada hari yang ke-8 dalam adat istiadat Yahudi, dan Simeon menggendongnya. Ketika dia menggendongnya, dia berkata, hari ini mataku telah melihat juru selamat. Kalau aku mau diambil, ambillah. Karena dia punya tujuan, purpose of life. Jadi banyak orang tujuan hidupnya apa? Hanya egois untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk anaknya. Dia tidak pernah mengerti satu hari 24 jam kali 365 hari Anda kontrak dengan Tuhan. Coba Anda lupa bernapas. Napas lagi nih, lupa tarik. Atau simpel aja, 1 kali bernapas, berapa kita bikin? 100 perak. Udah 300 tuh 3 kali kan? Ini banyak perawat di sini ya. Oksigen 1 tabung berapa? Di rumah sakit berapa 1 oksigen? Kalau dipakai di rumah sakit kalian pasang itu berapa? Hah? 50.000. Lempul 50.000 nya. Ini banyak perawat, kenapa diam semua? Hah? Yang kecil berapa? Yang kecil. Tapi kalau masuk rumah sakit, kalian kan nggak bahasa yang kecil kan, yang kudubub, tutup. Kalau masih sehat semua oke-oke aja, ya kan. Nanti kalau udah sakit, napasnya, panggil dulu pendeta. Kalau masih sehat dia,
Hei, Pak Butet, nggak gereja kau? Ah, nantilah, kau dulu. Nanti aku, nggak melayani Tuhan kau, bikinlah ini. Ah, banyak kali persoalanku itu. Nggak berkurang, makin bertambah, iya, makin tua, stres. Bapak Ibu, mujizat itu masih ada. Tapi gimana Alkitab bilang, jikalau engkau, kenapa nggak dibilang kamu tinggal di dalam aku? Kenapa ayatnya bilang jikalau? Karena banyak orang yang gutul. Tahu gutul? Jogal. Masih banyak. Dia pikir dia hebat kali, masih sehat, masih banyak uang, masih cantik, ada mobil. Udah mengatur sudah. Tapi nanti tanggal main pasti datang. Sini nggak ada orang. Tanggal main pasti ada, untuk semua orang ada tanggal main. Kalau masih muda, aku juga dulu umur 20 lomba lari, umur 30 masih jago. Aku sama istriku bawa mobil, kurasa umur 35 Medan Pekanbaru, bawa sendiri. Umur 40 mulai terasa, mulai bunyi-bunyi. Umur 50 mulai dia tulangnya mulai krik katanya. Mau masuk umur 60 dia pun sudah mulai. Kalau dulu bangun dari tempat tidur lompat saja pergi. Kalau sekarang mau bangun duduk dulu. Kalau tidak goyang-goyang dia. Bapak Ibu, hidup ini segala sesuatu ada waktunya. Selagi kau masih sehat. Saya senang penulis lagu itu ya, sampai terkenal sekali ya. Hidup ini adalah. Tahu saudara, yang tukang tulis lagu itu orang Ambon, tukang mabuk. Tiap hari berkelahi sama istrinya. Istrinya bilang, "Bang, gereja kita bang." "Kau aja." Pulang dia malam tenggen, tahu tenggen? Dia sampai depan minum, gedebuk, jatuh dulu. Bininya untung baik saudara, buka pintu, nggak tidur. Kasihan kali saudara. Banyak istri jadi korban karena suami. Jadi tak perlu kau buru-buru nikah. Kalau kau nikah untuk masuk ke jurang dan susah, untuk apa? Masih bersama dengan saya? Kalau kau mau menikah untuk seperti itu, jangan terburu-buru. Nikah itu untuk bahagia. Betul enggak? Setelah kau menikah, lebih bahagia hidupmu. Benar enggak saudara? Tanya sama ibu-ibu yang ada di dalam Tuhan, hidupnya lega dan bahagia. Ini buru-buru mau kawin. Bibirnya sumbing pun gak apa-apa, yang penting aku udah kawin. Ya apa kata orang nanti kalau gak kawin, aku gak nikah, aku gimana? Padahal matanya pun jelek. Gak usah. Lebih baik gak usah, betul gak? Lebih baik santai hidup ini. Ya ini penulis lagu itu mabok. Bapak Ibu, saya pernah khotbah ke kota Ambon. Lupa tahun berapa. Begitu Anda turun di airport itu tertulis Town of Music, kota musik. Betul. Siang-siang Anda jalan di mana-mana ada kafe, orang nyanyi. Jangan tanya Jo, orang Ambon, suaranya sing ada lawan katanya. Masih mengerti saudara? Itu orang Ambon, di mana-mana nyanyi. Saya melayani 1 minggu di kota Ambon. Bapak Ibu tahu, lahir Kristen, mati Kristen, tapi perbuatan paling bejat pun ada di sana. Hari ini mujizat masih ada. Amin saudara.
Yesus yang merubah air menjadi anggur. Kita di gereja ini setiap hari Rabu ada mujizat. Ada aja. Saya sendiri nggak pernah tahu. Kenapa saudara? Kalau saya tahu berarti aku yang sembuhkan. Aku nggak pernah tahu. Orang ini dijamah Tuhan. Orang ini dipulihkan Tuhan. Kenapa? Itu membuktikan Yesus hidup. Habis waktu Pak? Berapa menit? Saya konklusikan. Yang terakhir, ya, nomor 2 tadi apa? Mujizat masih ada. Jadi batu itu nggak jadi persoalan. Batu apa? Batu ekonomi, batu rumah tangga, batu pendidikan, batu stres. Apa yang kau hadapi? Ada malaikat Tuhan yang akan turun dan melakukan mujizat. Yang paling penting, tinggallah di dalam firman. Firman tinggal di dalam kamu. Kamu akan melihat keajaiban dan keajaiban mewarnai perjalanan hidupmu dan hidupku. Nomor 3 terakhir saudara. Ayat 7, tolong bantu. Ayat 7 tolong saudara. Ya. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ada 3 pesan. Nomor 1, janji Tuhan gak pernah berubah. Jadi jangan takut. Kau masih tinggal di rumah gubuk, nikmati gubukmu. Karena orang Mesir yang kau lihat hari ini tidak akan kau lihat. Kesusahan yang kau alami dan kau lihat hari ini tidak akan lagi ada dalam perjalanan hidup. Haleluya. Hei, tepuk tangan untuk Yesus. Iya dong. Benar enggak saudara? Jadi kalau kau hari ini lagi tinggal gubuk, nikmati, jangan mengeluh-ngeluh. Jangan berkelahi di dalam itu. Karena besok sudah di rumah gedung. Haleluya. Haleluya. Hari ini kau tinggal di rumah kontrakan, nikmati. Aku pulang dari gereja malam-malam sama ibu. Di Jalan Iskandar Muda, dari mobil kami lihat, wah, ada orang bawa pickup, dalamnya semua barang pindahan. Saya bilang sama anak-anak saya bilang, kami juga dulu kontrak rumah. Kalau mau pindahkan barang itu susah. Saya beli gedung yang pertama itu untuk saya tinggal. Tapi Tuhan bilang, jangan bikin rumahmu, bikin rumahku katanya. Akhirnya aku kontrak. Aku mengerti perasaan orang yang pindah rumah kontrak mengontrak. Masih di sini. Jadi Anda melihat saya hari ini, saya lihat orang pindah kontrakan. Waduh, mamanya pun bilang, iya. Jadi jangan seperti Tuhan bilang, orang Mesir yang kau lihat hari ini, lihat baik-baik. Maksudnya apa? Kalau sudah seberang melewati Laut Merah, kau sudah bebas jadi orang merdeka. Jangan mengeluh. Kalau lagi kontrak, nikmati. Amin saudara, janji Tuhan. Nomor 2, mujizat masih ada. Ada. Haleluya. Bilang kiri kanan, mujizat ada bagiku. Haleluya. Nomor 3, sebenarnya udah saya bilang di poin pertama. Talenta yang kau punya, karunia yang punya, kelebihan yang kau punya, pergunakanlah untuk Tuhan. Mulutmu jangan tutup. Pergilah, beritahu kepada murid-murid, Yesus tidak tidur di kuburan. Aku baca 1 ayat lagi deh, baru puas. Coba lihat 1 Petrus pasal 3. Kalau saya tidak salah ya. Saya ada ya 18 sampai 20 terakhir. 1 Petrus. Ini ya. Jadi Anda harus tahu untuk membuktikan Yesus itu tidak pernah saudara tinggal di dalam kuburan. Tubuhnya saja tinggal situ. Ayo, dengar ya, baik-baik. Saya baca. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita,
Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, seperti kamu dan aku orang tidak benar. Dia udah mati supaya membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Terus 19. Apa? (20) Jadi Tuhan Yesus jasadnya tidur situ, tapi rohnya pergi. Makanya Bapak Ibu, mulutmu jangan tutup. Kasih tahu sama orang. Lihat, orang yang memberontak pada zaman Nabi Nuh pun mendapat belas kasihan. Rohnya pergi melayani mereka di mana? Di neraka kek. Rohnya yang perlu diselamatkan. Kalau kita mati, daging ini jadi tanah. Bukan ini yang perlu, tapi rohmu. Kemana pergi? Jangan sok jago. Cepat lambat harus. Lagi kau hidup di bumi, beritahu kepada orang. Itu pesan. Pesan Tuhan. Pesan. Mulut kita jangan tutup. Yesus bukan masalah agama. Yesus juru selamat manusia. Haleluya. Mari kita berdiri. Percaya janjimu ajaib.